Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i, NPM 20230230003, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Matematika tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yaitu dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Solve, Create, and Share atau SSCS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hasuti Nur MPD. Pada proposal ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan yang terakhir bab 3 metode penelitiannya. Pada pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi di sekolah tempat pra-penelitian atau studi pendahuluan. Beberapa masalah yang didapatkan yaitu yang nomor pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik masih kurang aktif dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang keempat, cara pendidik dalam mengajarkan materi masih sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, suasana pembelajaran di kelas masih cenderung membosankan. Materi dan rumus matematika yang diberikan oleh pendidik masih banyak yang belum dihafal dan dimengerti oleh sebagian peserta didik. Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, maka solusinya yaitu diperlukan sebuah inovasi pembelajaran yang efektif. Salah satunya yaitu pengembangan model pembelajaran Solve, Create, and Share atau SSCS berbasis peer teaching untuk upaya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah proses dan hasil produk pengembangan model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah pengembangan model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses dan hasil produk pengembangan model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu mengetahui efektivitas pengembangan model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah yang pertama, ada manfaat teoritis, dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai tahapan dan proses pengembangan model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian manfaat praktisnya yaitu yang pertama untuk sekolah, memperoleh solusi untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, khususnya kemampuan pemahaman pemecahan masalah dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang kedua, memperoleh suatu inovasi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk peserta didik mendapatkan cara belajar matematika yang lebih efisien dan menyenangkan dan lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang keempat,
bagi peneliti. Penelitian ini memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada atau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian di bab 2 yaitu kajian pustaka akan dipresentasikan berkaitan dengan yang poin A yaitu kemampuan pembacaan masalah matematis hingga poin yang terakhir yaitu poin I yaitu hipotesis penelitian ini. Yang pertama ada kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan tindakan untuk memperoleh solusi yang dengan melibatkan proses berpikir tingkat tinggi yang berasal dari ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Melalui pemecahan masalah, diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep matematika yang dipelajari. Kemudian, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya digunakan peneliti dalam penelitian dengan pertimbangan waktu dan kesesuaian materi, yaitu memahami masalah, merancang penyelesaian, menyelesaikan sesuai rencana, dan memeriksa kembali. Kemudian berikutnya, kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah sebuah kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman terhadap konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan pengaplikasian konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, tepat dalam memecahkan masalah. Kemudian, indikator pemahaman konsep matematis menurut NCTM dipakai penulis dalam penelitian dengan pertimbangan waktu dan kesesuaian materi, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, serta mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kemudian, poin berikutnya yaitu model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share. Pengertian model pembelajaran SSCS. Model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyelidiki sesuatu dan membangkitkan minat belajar peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada atau yang nyata. Peserta didik dibimbing untuk mencari apa yang mereka butuhkan dalam belajar dan memperoleh pengetahuan mereka sendiri dengan model pembelajaran SSS. Model pembelajaran SSS juga digunakan untuk membuat pembelajaran lebih terfokus pada peserta didik atau disebut dengan pembelajaran aktif atau istilahnya student center. Model pembelajaran tersebut sangatlah ideal untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran SSCS itu ada 4. Yang pertama, langkah Search, Solve, Create, and Share. Atau yang pertama langkah Search atau pencarian meliputi kegiatan penyelidikan awal tentang suatu masalah yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian langkah kedua, langkah Search atau menuliskan penyelesaian. Peserta didik menuliskan atau merumuskan suatu rencana yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di soal. Kemudian langkah yang ketiga, langkah Create atau menciptakan penyelesaian. Peserta didik menciptakan sebuah solusi dari kemungkinan penyelesaian yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah Share atau mendiskusikan. Langkah Share ini peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dengan rekan sekelompoknya atau kelompok yang lain dan juga dengan pendidik guna menyimpulkan solusi atas setiap permasalahan yang dikemukakan. Kemudian yang D yaitu peer teaching atau tutor sebaya. Peer teaching atau tutor sebaya adalah seseorang peserta didik yang ditunjuk atau diberi tugas oleh pendidik untuk membantu sesama peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam belajar. Umumnya untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik karena hubungan antara peserta didik terasa lebih dekat dibandingkan hubungan peserta didik dengan pendidik.
Kemudian, pengembangan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS berbasis peer teaching. Model pembelajaran SSCS berbasis peer teaching merupakan langkah pembelajaran yang diawali dengan pemberian informasi yang akan dianalisis peserta didik sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh pendidik dengan bantuan teman atau tutor sehingga peserta didik dapat dengan mudah dimengerti dengan yang disampaikan oleh teman sebayanya tanpa ada rasa kurang percaya diri, sehingga proses pemecahan masalah yang diberikan akan lebih tepat dan cepat, semua peserta didik lebih paham. Langkah-langkah pembelajaran SSCS berbasis peer teaching akan disisipkan pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching agar pembelajaran di kelas lebih efektif dan dapat membantu peserta didik untuk memahami masalah dan proses belajarnya karena dapat percaya kepada teman sebayanya yang sebagai atau berperan sebagai tutor sebaya. Kemudian ada penelitian yang relevan. Terdapat 3 penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, penelitian oleh Lilis Haniah, Khairida Iskandar, dan Isna Rafianti dengan judul Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan disposisi matematis peserta didik. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan disposisi matematis peserta didik. Kemudian penelitian yang kedua oleh Anang Abidin dan Kurnia Budi Utami dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD menggunakan model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa LKPD dengan menggunakan model pembelajaran SSCS efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian yang keempat, penelitian oleh Ahmad Dimyati dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik melalui model pembelajaran SSCS dengan metode hypnoteaching. Hasil dari penelitiannya disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memperoleh pembelajaran model pembelajaran SSCS dengan metode hypnoteaching. Kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional ini digunakan untuk memahami istilah-istilah yang ada di judul skripsi untuk mengatasi kesalahpahaman berkaitan dengan definisi-definisi dari variabel penelitian. Yang pertama ada model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah secara berurutan sehingga dapat membangun keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. Kemudian, tutor sebaya atau peer teaching adalah suatu strategi yang memungkinkan peserta didik akan lebih memahami suatu materi ketika mendapat penjelasan dari peserta didik lainnya yang sebagai tutor sebaya. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan tindakan untuk memperoleh solusi yang dengan melibatkan proses berpikir tingkat tinggi yang berasal dari ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Kemudian yang terakhir, ada definisi tentang kemampuan pemahaman konsep matematis. Adalah sebuah kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan yang penting dalam pembelajaran matematika. Kemudian,
kemampuan pemecahan masalah matematis, dan kemampuan pemahaman konsep matematis yang belum terfasilitasi sehingga berdampak pada hasil belajar matematika yang rendah. Oleh karena itu diberikan sebuah solusi, yaitu model pembelajaran efektif, yaitu model pembelajaran SSS. Kemudian model pembelajaran SCS akan dikembangkan melalui penelitian ini dengan berbasis pre-teaching, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama persiapan, kemudian yang kedua ada langkah search, kemudian yang ketiga langkah solve, kemudian yang keempat langkah create, kemudian yang kelima adalah langkah share. Pengembangan model pembelajaran berbasis pre-teaching ini digunakan untuk dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis yang diharapkan dapat meningkat melalui produk pengembangan atau penelitian ini. Kemudian, hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menggunakan model pembelajaran SSCS berbasis pre-teaching dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang kedua, model pembelajaran SSCS berbasis pre-teaching efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian ada di bab 3 yaitu metode penelitian. Di bab 3 ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan jenis penelitian, subjek penelitian, sampai ke yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jenis penelitian pengembangan yang dipakai oleh peneliti yaitu menurut Bohr-Engel tahun 2003. Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share berbasis pre-teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Subjek dalam penelitian ini, yang pertama, subjek studi pendahuluan. Subjek observasi dalam penelitiannya adalah peserta didik kelas 10 MIPA 1 sebagai subjek wawancara yang dilakukan terhadap pendidik pelajaran matematika dan juga kepada 6 orang peserta didik kelas 10 MIPA 1. Kemudian, subjek uji coba lapangan awal. Subjek uji coba lapangan awal produk pengembangan yaitu peserta didik kelas 11 MIPA 1 yang berjumlah 28 orang peserta didik. Kemudian, subjek uji coba lapangan awal pada LKPD yaitu 6 orang peserta didik kelas 11 MIPA 1 yang belum menempuh materi matriks. Kemudian yang berikutnya subjek validasi pengembangan model pembelajaran. Subjek validasi pengembangan model pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari ahli model pembelajaran, ahli media, dan ahli materi LKPD. Kemudian yang keempat, subjek uji coba lapangan. Subjek uji coba pada tahap ini yaitu seluruh peserta didik kelas 11 MIPA 2 berjumlah 28 peserta didik yang selanjutnya disebut kelas eksperimen, dan sebagai kelas kontrol seluruh peserta didik kelas 11 MIPA 3 yang berjumlah 28 orang peserta didik. Kemudian desain penelitian dalam penelitian ini yang menggunakan desain Bohr-Engel. Yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian dilakukan perencanaan pengembangan pembelajaran, kemudian membuat draft pengembangan model pembelajaran SSCS, yang kemudian akan diuji validasi ahli. Langkah selanjutnya, revisi hasil uji validasi ahli, kemudian akan dilakukan uji coba lapangan awal, kemudian revisi hasil uji coba lapangan awal, dan yang terakhir dilakukan uji coba lapangan. Kemudian, prosedur pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Prosedur penelitian pengembangan ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur R&D dari Bohr-Engel.
Tahapan penelitian ini bersifat terbatas, artinya tahapan R&D hanya dilakukan hingga tahap uji coba lapangan atau main field testing. Tahap yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data atau research and information collection. Langkah yang kedua atau perencanaan atau planning. Yang ketiga, pengembangan draft atau desain produk awal atau development preliminary of product. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Kemudian yang kelima, revisi hasil uji coba lapangan awal. Kemudian yang keenam, uji coba lapangan. Dan yang terakhir, penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap tingkah laku manusia dalam sikap tertentu guna mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan yang diinginkan. Kemudian, yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan sumber informasi yang prosedurnya melalui kegiatan tanya jawab antara penanya dengan responder dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Angket. Angket adalah pertanyaan-pertanyaan kecil yang diberikan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir adalah teknik tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan atau latihan dan juga alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelijensi atau kemampuan bakat peserta didik atau responden. Kemudian instrumen penelitian ini ada 2. Yang pertama instrumen non-tes dan kemudian yang berikutnya adalah instrumen tes. Dalam instrumen non-tes terdapat 5 instrumen, yaitu yang pertama angket uji validasi pengembangan model pembelajaran. Kemudian yang kedua angket uji validasi materi. Kemudian yang ketiga angket uji validasi media. Kemudian yang keempat angket tanggapan peserta pendidik matematika. Kemudian yang kelima angket respon peserta didik. Kemudian yang kedua instrumen tes. Instrumen tes dalam penelitian ini mempunyai 2 instrumen. Yang pertama instrumen tes kemampuan pembacaan masalah matematis dan yang kedua instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Instrumen tes kemampuan pembacaan masalah dan pemahaman konsep matematis terlebih dahulu soal tersebut divalidasi dan kemudian diuji cobakan pada kelas lain selain kelas eksperimen atau kelas kontrol untuk diketahui bagaimana uji validitas soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Di mana soal yang baik adalah mempunyai kriteria valid, reliable, tingkat kesukaran, dan daya beda yang baik. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian ini akan dianalisis data studi pendahuluan, kemudian analisis validitas model dan perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, analisis data respon pendidik dan peserta didik, yaitu melalui angket respon dan terhadap pendidik dan peserta didik. Kemudian yang terakhir, analisis efektivitas model pembelajaran Short Solve Create and Share atau SSS berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pembacaan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Dalam analisis yang terakhir ini akan dilakukan pretest post-test atau tes kemampuan awal dan akhir peserta didik setelah melalui proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SSS atau produk pengembangan model pembelajaran SSS, di mana setelah diperoleh hasil pretest dan post-test, maka selanjutnya diuji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas. Kemudian akan dilakukan uji kesamaan yaitu menggunakan uji J, dan yang terakhir akan dilakukan uji N-gen untuk melihat peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik setelah dilakukan pembelajaran menggunakan pengembangan model pembelajaran SSS
berbasis peer teaching pada kelas masing-masing, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan proposal penelitian tesis saya tentang pengembangan model pembelajaran SER berbasis peer teaching untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.